Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada agenda rutin kita, yakni kajian fikih muamalah insyaallah. Kedua, salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluarganya, para sahabatnya, dan kita semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya, dan semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, izin berbeda dan mengingatkan kepada diri saya pribadi dan khususnya Bapak Ibu semuanya, mari kita luruskan niat kita pada malam hari ini semata-mata hanya untuk menuntut ilmu syar'i, yakni di mana menuntut ilmu syar'i ini adalah kewajiban bagi kita selaku kaum muslimin, sehingga kita mampu menentukan bekal-bekal terbaik ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan penanya, kemudian catatannya kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf sini. Tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Fadhil, Ustadz. Syukuran jazilan, Riki, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya Mufahim Sulaimana fahimna Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan kali ini melanjutkan bahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan bai salam, jual beli salam, di mana ini adalah bab terakhir ya dalam jenis jual beli, ya, jual beli, yaitu riba, saraf dan salam. Jual beli yang masuk bahasan cabang ya dari jual beli pada umumnya, yaitu jual beli barang ribawi dan juga saraf dan juga salam. Nah, di kesempatan ini kita pada topik ma yajuzu salamu fihi wa ma la yajuz. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa asatidatina fid dharain amin. Ya, hal-hal yang boleh salam dilakukan dan mana yang tidak boleh. Baik salam. Sebagaimana kita ketahui, baik salam ini atau jual beli salam secara salam adalah salah satu jenis jual beli yang mana seorang pembeli akan menyerahkan uangnya semuanya di awal di majelis akad, dan si penjual dia mengakhirkan menyerahkan barangnya, tetapi saat di majelis akad ya dia memiliki kewajiban untuk memberikan kriteria, ciri-ciri, gambar dan seterusnya ya yang berkaitan dengan barang yang dia jual, yaitu bil muwassafat, dia memberikan sifat-sifat terhadap barang yang dia jual dengan ketentuan-ketentuan yang cukup hati-hati ya, ketentuan yang cukup ketat dalam persoalan ini, dan ini dibolehkan oleh syariat sebagai pengecualian ya, sebagai pengecualian dari hukum jual beli yang umumnya, di mana hukum jual beli pada umumnya itu mensyaratkan baik penjual dan pembeli menyerahkan barangnya, uangnya ya di majelis akad. Itulah hukum asli, hukum asal daripada jual beli.
Nah, maka salam ini para fuqaha mengatakan sebagai pengecualian untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Namun demikian, kebolehan ini dengan catatan-catatan, dengan ketentuan-ketentuan yang cukup tegas. Maka kalau ketentuan-ketentuan ini tidak dipahami dengan seksama, tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, maka bayi salamnya cacat, batal, ya, dihukumi batal. Nah, sebenarnya bahasan yang sekarang kita bahas ini sebenarnya adalah bahasan yang juga sudah kita bahas saat kita menjelaskan rukun syarat ya daripada bayi salam yang sebelum-sebelumnya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran saja dalam bentuk yang lebih umum ya terkait mana saja yang boleh salam, mana yang tidak boleh. Ya jujus salamu fil makilat wal mauzunat li'annahu yumkinu dhabtuha ma tatawaffarat fiha syurutus sabiqah. Ya. Jadi salam, jual beli salam boleh pada sesuatu yang bisa ditimbang, diukur, ditakar, karena dengan seperti itu memungkinkan dobetunya, kepastian sifatnya, kepastian barangnya, ukurannya, jenisnya itu ada jaminan. Mata tawaffarat fiha syurutus sabiqah. Cuma dengan ketentuan ya harus terpenuhi itu syarat-syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Wahiyah sya'i'atun katsirah. Dia cukup luas dan banyak. Wa yata'amalun nasu bisalam fima yukal wa yuzan. Kita ketahui ya masyarakat dari generasi ke generasi dari masyarakat yang cukup luas mereka melakukan muamalah secara salam ini untuk semua yang dapat ditakar ditimbang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Barang siapa yang ingin melakukan baik salam maka hendaklah melakukannya dengan ya timbangan takaran yang jelas. Oh ya, ukurannya aja jelas. Wa yajuzu salam fil mazru'at. Demikian juga baik salam ini boleh pada sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan hasta, mazru'at, zira. Termasuk juga yang bersifat bilangan, ada diaz, ya, yang memang mutakaribah yang saling berdekatan. Li'annahu yumkinu rabtuha kal makilat wal mawzunat allati waradat fihi fil hadis. Kenapa? Karena ilatnya sama, ya. Yang ma'dudat ya atau ada dias mutakaribah atau mazru'at misalnya sehasta, dua hasta dan seterusnya ya atau bilangan ya seperti 1000, 2000 kalau misalnya konteksnya itu adalah contoh misalnya 100 ya atau kalau kita bilang contoh selusin ya dan seterusnya kan kita sering tuh menggunakan selusin saya mau beli pakaian selusin berarti orang udah paham satu lusin itu berapa ya. Nah, ini boleh menggunakan adadiyat sama mazru'at karena dhabutunya ada sih ada kepastian ya bilangan di situ jumlahnya berapa dan seterusnya. Ya sama dengan takaran timbangan yang sebelumnya makilat mauzunat yang sebelumnya itu dibolehkan sebagaimana dalam hadis ya. Nah, ilatnya apa? Lil illatil jami'ati bainahuma wa hiya ad-dhabtu wa raf'ul jahalati bil miqdar. Ilatnya apa? Ya alasan hukumnya kok bisa dikiaskan. Ini bahasan ini bisa diluaskan untuk persoalan yang dapat diukur pakai hasta, ada dia. Kalau sekarang pakai meteran, ya bisa juga terhitung kayak misalnya pakai lusin berarti 12 pieces misalnya dan seterusnya. Ya kalau tanah berarti ada yang bilang misalnya contoh eh, satu hektar, ya atau mungkin di beberapa wilayah ada menggunakan satu batah misalnya. Ya sangat mungkin karena orang mafhum dengan ukuran tersebut itu ada betul ya kejelasan kepastian uh, ukuran ya itu bisa dijamin. Jadi yumkin udah betul hakal makilat wal muzinat yaitu ini ilat ini ya adanya kepastian uh, terkait tentang ukuran sehingga kemudian ketidaktahuan al-jahalah pada orang yang melakukan transaksi secara salam ini ya itu bisa dihilangkan dia nggak tahu misalnya ukurannya berapa itu ya nggak ada alasan tidak tahu karena ada jaminan ada ketentuan harus memenuhi ukuran tersebut
Wa anal haditsa khassa bil makilat wal mawzunat bi dzikri li syuyu'iha wa kasrati salam fiha. Mungkin orang bertanya, kenapa hadisnya hanya menggunakan al makilat wal mawzunat? Ini sebenarnya dari aspek, ya, karena saat itu makilat, mauzunat, takaran dan juga sifatnya eh, apa ya, baik itu volume, liter, ya, ataupun juga eh, luasan gitu, itu paling banyak orang gunakan saat dulu. Jadi bizik lisuyu'iha wa kathrati salam fiha. Banyak orang menggunakan ukuran tersebut, dan banyak orang melakukan salam dengan itu. Wa anna dzalika ala sabil misal hasar. Ya, dan itu sebenarnya adalah sebagai contoh saja, bukan membatasi berarti salam itu hanya berlaku yang mauzunat wal makilat, enggak. Fa yuqasu 'alaiha kullu ma huwa madbutun ala wajhin yarfa'ul jahalatal fahishatal mu'addiyata ila al-munaza'ah. Maka pada dasarnya, ya, itu menjadi ilat sehingga bisa dikiaskan pada semua yang pasti, yang jelas ukurannya, karena ilatnya adalah untuk menghilangkan jahala, ketidaktahuan yang benar-benar, ya, fahisyah gitu kan, yang itu bisa menyebabkan kepada munazah, saling cekcok, saling berselisih, ya, yang bisa mengantarkan pada saling berantem. Oleh karenanya itu boleh salam dilakukan seperti itu. Demikian juga, ya, yang berikut, wala yajuzu salam fi ma la yutbaq bisifah. Maka salam itu tidak boleh dilakukan, jual beli salam kepada sesuatu yang tidak bisa dipastikan sifatnya, ya, tidak bisa dipastikan sifatnya. Kenapa? Karena jual beli yang seperti itu, ya, terdapat majhul namanya. Li'anal bai' ayaku ala majhul, karena saat itu orang itu seperti beli sesuatu, beli kucing dalam karung, ya, dia nggak tahu itu apa isinya. Nggak, dalam Islam tidak dibolehkan tuh jual beli, membeli sesuatu yang tidak tahu jumlahnya berapa, warnanya apa, misalnya kalau dia penting warna itu penting, ya, itu barang apa, ya, nggak bisa, harus jelas, ya, harganya berapa misalnya, dan seterusnya. Wa bai'ul majhul la yajuz. Ya, dan jual beli yang majhul tidak boleh. Jangankan bayi salam, bayi jual beli yang umumnya juga tidak boleh kita menjual beli yang sifatnya majhul, tidak diketahui. Apalagi salam, fala yasihus salam. Karena kalau jual beli selain salam kan masih bisa khiyar, ada khiyar majlis, ada khiyar aibi, ada khiyar syarat. Nah, kalau salam, ya, ini kan tidak mungkin berlaku khiyar, apalagi khiyar syarat. Ya, kalaupun khiyar majlis masih mungkin, atau khiyar aibi masih mungkin, tapi kalau khiyar syarat kan tidak mungkin. Nah, kama sabak sudah kita bahas sebelumnya, fil jawahir wala fi ma amilat bihin naru kal khubsi wasyiwa, ya, lianna amalan nari fihi la yudbat. Jadi termasuk jual beli yang dianggap tidak boleh dalam salam itu dalam hal, ya, kayak barang-barang yang berharga, ya, permata dan seterusnya itu, ya. Dan juga termasuk barang-barang yang terbuat dari api katanya. Maksudnya di kayak bikin roti dan seterusnya, ya, memang eh, api digunakan di situ. Itu, ya, ini pendapat mazhab, ya, mazhab Syafi'i. Itu dianggap eh, tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, ya, karena sesuatu yang digunakan api itu bisa, katanya, ya, itu dianggap seperti kayak roti, itu tidak ada kejelasan. Ya, walaupun ini anu, ya, teman-teman, ya, Bapak Ibu sekalian, ini pendapatnya mazhab. Mungkin saja bahwa ada pendapat mazhab yang lain mengatakan kalau yang kaitannya dengan api eh, mungkin tidak akan berpengaruh, gitu ya, dan seterusnya. Nah, wala yajuzu salamu fi ma yajma' ajnasan maqsudatan la tatamayyazu kal hantati al makhlutati bisyair li'annahu la yu'raf qadru kullu jinsin minhu. Demikian juga salam itu tidak boleh, tidak bisa dilakukan pada barang-barang yang sudah bercampur jenisnya, jenis tertentu, misalnya contoh antara gandum itu kan ada hinto, ada syair, itu jenis yang berbeda tuh. Nah, dia bercampur. Kalau sudah bercampur itu tidak bisa kita lakukan jual beli salam karena tidak bisa dipisahkan mana yang hinto, mana syair, ya, karena saat itu tidak diketahui jenis dari masing-masing, mana syair, mana hinto.
Wala yajuzu fi ma khalatahu ma laysa bimaksudin min ghairi hajatin kallaban al musyawwab atau al-masyubi bil ma' wal hintati allati fiha az-zawan li'anna dzalika yamna'u min al-ilmi bi miqdaril maqsud wa dzalika gharar min ghairi hajatin fayumna'ul aqd. Demikian juga tidak boleh nih kita menjual melakukan salam pada sesuatu yang sudah bercampur mukhalatah, ya, bercampur dengan sesuatu yang bukan menjadi tujuan jual beli kita. Contoh nih, ya, tanpa ada hajat ya. Contoh maksudnya tanpa hajat ini. Kita mau beli susu, pengennya beli susu murni tapi sudah bercampur dengan air, ya. Kita kan judulnya tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat untuk beli susu bercampur air. Kita butuhnya susu murni. Nah, ini nggak boleh kalau sudah bercampur dengan air. Atau misalnya kita beli gandum yang masih ada tangkainya. Kan kita nggak beli tangkainya, kita beli gandumnya. Kan begitu. Dan saat kita misalnya lepasin tuh gandum dari tangkainya, bahkan dari kulit ari-arinya saat mau digiling dan kita nggak tahu tuh berapa banyak, ya, gandum yang akan kita beli itu. Maka itu tidak dibolehkan kalau misalnya kita beli barang yang seperti itu. Jangankan bayi salam, bayi jual beli yang biasa juga tidak boleh. Ila li'anna dzalika yamna'u minal ilmi bi biqdaril maksud, karena itu akan mencegah kita, ya, dari tahu jumlah berapa yang kita beli, ya, berapa, misalnya sekilo, 2 kilo, atau berapa dan seterusnya. Wadzalika goror min ghairi hajatin fayumna'ul aqdu, karena itu adalah masuk kategori goror dan tanpa hajat, ya, tanpa adanya keperluan, ya, maka akadnya tertolak, tidak boleh dilakukan. Wala yajuzu salam fit darahim wa dananir. Demikian juga salam tidak boleh dilakukan pada mata uang, ya, seperti dirham, dinar. Walau kana ra'sul mali ghairihima wala yajuzu dzalika sawan kana salam halan aw muajjalan. Ya, sekalipun misalnya uang kita pakai beli dinar dirhamnya itu bukan pakai uang, artinya kita pakai barang, gandum kayak, kurma kayak misalnya. Ya, kenapa itu tidak dibolehkan? Jadi intinya itu tidak dibolehkan, wala juzu dzalika sawun kana salam halan au muajjalan. Ya, jadi eh, tidak dibolehkan sekalipun misalnya salamnya itu segera, hari ini kita akad jam sekian, nanti setelah 2 jam diserahkan barangnya, ya, atau ditunda nanti, segera atau ditunda, tetap tidak dibolehkan, ya. Eh, Misalnya kalau sekalipun modalnya itu bukan uang, ya barang misalnya, tetap tidak dibolehkan, karena memang salam itu kalau ditunda seperti itu dia masuk kategori riba, ya, masuk kategori barang ribawi, maka tidak boleh eh, ditunda. Kalaupun misalnya, ya kan kita belinya pakai barang, ya, kita belinya eh, pakai barang bukan pakai uang, ya, apakah boleh salam, kan gitu, kita kasih barang duluan, uangnya nanti misalnya, ya. Ini para fuqaha tidak membolehkan, ya, karena dia sebagai eh, penetap harga terhadap barang, bukan sebaliknya, ya. Ini pendapat mazhab, ya, pendapat mazhab Syafi'i. Wa yajuzu salam fi thair, untuk burung boleh salam, melakukan salam. Wa yustaratu zikruna, hanya saja disyaratkan jenisnya apa? Merpati, burung apa misalnya, burung terkukur, burung apa lagi dan seterusnya. Ya, besarnya atau misalnya kecilnya itu kan bisa ketahuan. Wah, laki jantan atau betina, ya, in'am kana tamyiz wa ta'ala qabihi gorot. Jadi kalau bisa dipisahkan dan maksud tujuan membelinya itu bisa diketahui di situ, ya sangat mungkin, ya. Wa yasihu salam fil hayawan, salam pada hewan juga boleh. Lima rawa Abdullah ibnu Amru bin al-As radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amru, ya, bin As, yang mengatakan amarani Rasulullah SAW an ujahiza jaishan fana fadat al-ibil. Jadi Nabi itu memerintahkan aku untuk menyiapkan pasukan dan ontak habis gitu. Fa amarni an akhudha fi
kilos, ya artinya akhirnya Nabi SAW memerintahkan aku untuk mengambil ya dari kilos, ya dari setahu saya kilos ini dia harta dari yang ada di Baitul Mal ya, kalau nggak salah dari harta orang-orang. Lalu kemudian eh tadi ya al-fatiyah syabah minal ibil map kilos itu anu ya apa onta-onta muda gitu ya. Dari ya dari sodako dari zakat mal maksudnya yang eh, apa onta-onta yang menjadi zakat mal masyarakat. Fakuntu akhudhal ba'ir bil ba'irain, dan dahulu saya kata Amr bin As, saya ambil onta yang tadi itu yang masih muda tadi, saya tukar dengan satu ekor ditukar dengan dua ekor yang masih lebih anak-anak ya. Jadi ila ibilis sodakoh ke eh, ditukar ke onta yang tadi zakat. Wahada salam, dan ini salam. La kordo, bukan korot, bukan kordun. Lima fihi minan fadli wal ajal, sekalipun di situ ada kelebihan di situ, ya. Karena kan kalau ada kelebihan kan nggak boleh, ya. Kalau ada kelebihan dalam al-kordu kan nggak boleh, ya. Nah, sementara dalam konteks yang ini, ya ini adalah salam, ya, dan itu bukan kord, ya, sekalipun eh, di situ ada kelebihan. Nah, artinya apa? Kan kalau kordun itu kan dianggap pinjam ya, minjam. Nah, kalau minjam kan nggak boleh. Ya, kulu kordin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau kordun itu kita minjamin, ya masuk kategori hutang. Kalau ada kelebihan itu kan masuknya riba. Nah, ini padahal ada kelebihan di sini. Nah, ini bukan kordun tapi ini salam jual beli. Kalau jual beli kan boleh, ya jual beli satu ekor di barter dengan dua ekor boleh nggak? Namanya jual beli boleh. Saya punya onta yang bagus, lebih mudah, maaf, mudah sudah remaja, sama satu ekor saya tukar dengan dua ekor yang masih anak-anak, onta yang masih kecil, boleh nggak? Boleh, jual beli kan nggak ada masalah. Nah, makanya dalam konteks yang seperti ini bukan kordun tapi ini adalah baik salam, ya ini baik salam. Nah, warawa Abu Rafi radhiyallahu anhu, Abu Rafi ini meriwayatkan uh, istaslafa Rasulullah SAW min rojulin bakran, ya bahkan Nabi SAW itu pernah melakukan salaf kepada seseorang, ya itu minta salam gitu maksudnya dengan seekor sapi, ya fahadha qardun fayuqasu alaihi salam wa yuqasu alal bakar ghairuhu min sairil hayawan. Jadi kalau yang ini, ya eh, ini kordun, ya fayuqasu alaihi salam, maka dikiaskan atasnya salam yuqasu alal bakar ghairuhu al bakari ghairihi min sairil hayawan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ya dalam kasusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia kasusnya eh, dia adalah di sini dikatakan kordun ya, ya, tetapi dikiaskan kepada salam. Wallahu alam bishawab. Ini kasusnya saya belum dalamin, tapi kalau lihat ini sebenarnya konteksnya bukan di situ, konteksnya adalah Nabi pernah melakukan salam untuk hewan. Intinya di situ sih, bahasannya di situ. Adapun apakah itu kordun atau tidak, nah, itu redaksinya redaksinya itu Nabi menggunakan istaslafa, ya. Abu Rofi mengatakan istaslafa Rasulullah SAW, ya bukan menggunakan iktarodo, meminjam, ya. Jadi konteksnya itu salam. Intinya ini menjadi hujah, menjadi dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan salam untuk hewan dan itu boleh. Nah, wa yustaratu fi salam fil ibil wal bigal wal hamir wa ghairiha bayanu dzukura wal unusa wasinnu wal laun wal naw in ikhtalafa al jinsu wan sinfu min an-naw'il wahid. Maka intinya salam pada hewan itu seperti onta, juga bigal dan juga hamir. Walaupun di sini Bapak Ibu sekalian ada khilaf ya para fuqaha. Boleh nggak kita menjual belikan himar, ya keledai?
Bigol itu adalah, kalau himar itu kan antara, kalau himar ya, atau hamir, ya itu himar ininya, apa namanya, jamaknya. Nah, hamir itu tunggalnya. Nah, boleh nggak kita menjual keledai? Kalau hamir itu kan, kalau nggak salah, eh, ibunya itu keledai, bapaknya kuda. Nah, itu namanya hamil. Kalau bigol, kebalikannya. Induknya kuda, ya, bapaknya keledai. Jantannya itu keledai. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Intinya antara bigol, hamir, itu keledai. Ya, itu namanya bigol dan hamir. Nah, ada khilaf para fuqaha, boleh nggak berjual beli yang namanya eh, keledai? Kalau keledai, setahu saya tidak ada khilaf bahwa dia terlarang untuk dijual belikan. Saat perang Khaybar, Nabi melarang untuk makan keledai. Nah, kalau haram dimakan juga haram dijual belikan, ya. Tapi pertanyaannya, ini kan persoalannya bigol atau hamir, yang mana salah satu indukannya baik bapaknya atau ibunya, ya betinanya atau jantannya itu adalah dari kuda, ya. Artinya anak dari keduanya, apakah dilarang? Oke, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi ya sebaiknya dihindari. Intinya, kalau hewan seperti sapi, onta, dan seterusnya memang harus dilakukan jual beli salam di situ, maka disyaratkan, ya harus dijelaskan itu. Ini mau pilih yang jantan apa yang betina, ya. Umurnya berapa, warnanya seperti apa. Kalau misalnya jenisnya berbeda, kan sekarang kayak onta kan jenisnya macam-macam. Sapi pun macam-macam, nah, maka harus jelaskan juga, ya, jenisnya seperti apa, ya, dan dia itu apakah dia dari keturunan yang seperti apa, jenis yang kayak gimana, itu harus, apakah dia sapi pekerja atau sapi daging pedaging atau sapi pesusu, itu kan beda, ya, itu harus jelas, ya. Nah, demikian juga wayun dabu fi ghairil ibir dziku alwanihi al mukhalifah. Kalau selain onta, ya kan sapi kan ada warna-warninya. Kalau onta mungkin warnanya cuma segitu-segitu aja. Nah, makanya di sini kata para fuqaha, kalau selain onta, itu harus dijelaskan warnanya kayak gimana. Ya, karena memang hewan selain onta itu warnanya macam-macam. Ya, dan seterusnya. Lalu, wayajuzu salam filahmi. Kalau daging, boleh nggak salam bayi jual beli salam? Boleh. Ya, kata para fuqaha mazhab Syafi'i. Wa istaratu fihi bayanul jinsi wa naw'i wa sinni wa dhukur wal unusa wa sawm awil ulf. Intinya boleh daging itu dijual beli salam, ya, tapi disyaratkan dagingnya dari jenis hewan sapi apa, dari kambing jenis mana, ya, model apa, jenis ada nau, kategorinya apa, umurnya daging umur berapa. Kambing muda sama kambing tua kan beda. Kalau bikin sate kambing muda enak, ya, dan seterusnya. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian, sebentar. Sebentar, anak saya ini. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, daging bisa, ya, disalam ya, tapi harus jelas tadi. Apakah pakanannya itu dari saum, ya, di pakanannya dari padang-padang yang disediakan oleh alam, atau dia al-uf yang memang dibelikan sendiri, disediakan oleh pemilik, ya. Apakah dia hewan dari sapi atau dari kerbau, daging sapi apa daging kerbau, ya, atau misalnya dia daging domba, lahmi dhani wal ma'is au ma'is, misalnya apakah dia dari domba atau kambing, ya, termasuk wazikru hissi waradi ma'luf au diddiha, termasuk apakah dia hewan yang di, mohon maaf apa ya kalau kita bilang itu, hewan yang di hissi itu apa ya, kelaminnya itu diikat supaya tidak tidak
menjantani gitu loh maksudnya, ya biar lebih gemuk kelihatannya. Itu kan biasanya di itu apa namanya ini kalau orang itu apa ya? Di Kebiri. ya kebiri. Nah, itu maksudnya ya, dikebiri apa tidak. Nah, itu penting juga itu ya, termasuk juga apakah dia menyusui atau tidak, itu termasuk ya. Dari jenis misalnya apakah dia dari jenis pahanya atau bagian kaki depannya, ya, apakah jambunnya sisi punggung punggung kanan kiri gemuk atau kurus, ya, liftilafil gharat bisa nih, karena kita tahu daging-daging itu kan rasanya bisa beda-beda, teksturnya bisa beda-beda, masing-masing jenis tadi, ya. Itu kalau orang yang di resto beli itu kan dia mungkin bisa tidak terima kalau misalnya dia beli apa dikasih apa, ya. Makanya harus dijelaskan ini mau beli yang mana, seperti itu. Karena itu yang disebut dengan eh, maksud al-gharad. Kalau misalnya orang yang beli tidak memperhatikan dengan jenis daging tadi, teksturnya dia tidak bulu, dan penting misalnya daging sapi, ya udah cukup, berarti daging sapi mau di bagian yang manapun, ya. Tetapi ya, eh, para fuqaha mengatakan itu subjektif, itu harus, ya, harus disampaikan, karena eh, orang yang paham daging, ya, itu pasti akan membedakan itu semua. Wong sekarang juga beli ayam pun juga dibedakan kan, mau beli paha-paha semua, beli sayap-sayap semua, dada-dada semua, harganya bisa beda-beda kalau hari ini. Nah, itu juga penting, ya. Misalnya yang paha itu lebih enak makannya misalnya daripada dada. Ya mungkin saja faktanya begitu, ya. Kadang paha lebih mahal dari yang lain. Nah, balu Allah ma'a idhamihi hasbal ada, termasuk juga, ya, daging dia bersama tulangnya, ya itu adatnya kan nggak mungkin juga ya kita pisahin. Tapi kalau memang dia pengennya tanpa tulang, mungkin saja, ya, mungkin saja seperti itu. Ya intinya ini dibolehkan. Wa yajuzu as-salam fi syahmi wal uliyah. Jadi boleh pada syahim gazinya, ya, sama ekornya itu boleh. Kabitnya, hatinya, tihal, limpanya boleh, kuliahnya, apa dalamannya itu, ya itu juga boleh. Kuliah, namanya kuliyatun, bukan kuliah ya, tapi kuliah, ya. Alat pencernaannya itu usus-ususnya dan seterusnya, lambungnya, nah itu boleh. Wa yajuz salam fi siyab, sekarang boleh nggak salam pakaian? Boleh, nggak ada masalah. Ma bayanil jinsi, tapi harus jelaskan jenisnya, panjangnya, tulnya, artnya, lebarnya berapa, ukurannya lah kalau kita bilang. Ya, misalnya pesan XL, XL berapa, L berapa, M berapa, warnanya apa. Nah, itu. Ya, tebal atau tipis goleznya atau dikohnya, ya, sofokah, rikohnya. Itu harus dijelaskan semua, itu mintanya yang seperti apa, tebalnya, tipisnya, kerapatannya, kejarangannya, ya. Apakah dia halus, naumah, atau khusyuna, kasar. Nah, itu hari ini kan jenis kain bisa beda-beda, harganya bisa berbeda-beda. Ada yang semeter mungkin 1 juta, ada yang semeter mungkin 500 ribu, ada yang semeter mungkin eh 50, ada yang semeter mungkin 10 ribu, ada, ya. Itu karena orang membeli itu bisa beda-beda maksud tujuannya gorotnya, ya. Wa kullu naw'in minasyab la yumkinu dhabtuha, dan setiap jenis pakaian tadi itu sangat mungkin untuk kita bedakan. Oh ini, pastikan ini saya mau yang seperti ini, bahkan hari ini jenis kainnya itu bisa di ada nama-namanya lah. Nah, itu kan kalau ada nama-namanya pasti orang, itu menunjukkan bahwa orang membeli kain itu dia harus tahu juga kan, dia mau butuh kain yang mana, jenis apa, ketebalan seperti apa. Ya itu tidak sembarang, tidak asal. Yang penting saya mau pesan kain secara salam, nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Ntar dikasih yang tipis, ya, pasti akan menjadi memicu persoalan. Padahal maunya yang tebal dan seterusnya. Dikasih yang kasar, padahal maunya yang halus. Nah itu sangat mungkin. Nah, wa yajuzu salam fil lahmi thairi wassamak. Salam juga boleh dalam melakukan salam pada daging burung dan juga ikan. Ya, hanya harus diperhatikan, jelaskan jenisnya apa, ya. Oh, dia naunya jenisnya apa, jenis ikan apa, misalnya daging burung apa, naunya, tipe-tipenya kayak gimana, kecil ya sigor, kiber, ya, kecil besarnya seperti apa, ya, bahkan
eh, jelaskan ini diambil ditangkap dengan cara apa? Misalnya diburu, apa dengan seperti apa, dipanah, ditembak atau ditombak, ya dan seterusnya, ya atau dia menggunakan anjing pemburu atau tidak, ya. Ini semua ini harus dijelaskan. Termasuk ini mau daging yang di tempat mananya nih? Apakah bagian apa? Kalau dia ikan berarti apakah dia butuh bagian tengahnya saja, kepalanya enggak, ya, eh, yang tanpa tulang, dipilet tanpa tulang atau tidak, dan itu harus jelas, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Lalu wala yajuzu salam fil lahmi al matbuh wal mashwi. Nah, kalau di mazhab Syafi'i konsisten ya. Kalau yang kena api itu dianggap tidak boleh dilakukan salam. Makanya daging yang sudah dimasak atau sudah dibakar, ya, termasuk sudah direbus itu tidak boleh, ya, dan seterusnya. Jadi termasuk juga kepala hewan juga tidak boleh, ya, dan seterusnya. Nah, wa yajuzu salam al yauma fi kulli ma yudbab wa yuhaddad wasfuhu liman ilmu nazaati inda apa itu? Inda taslim. Jadi boleh salam pada hari ini. Misalnya kita bilang ya, hari ini intinya kalau kita melakukan salam boleh untuk semua yang sifatnya jelas. Yang tadi bilangannya jelas, warnanya jelas, ukurannya jelas, semuanya jelas. Ya, dan harus dipastikan sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Misalnya warnanya, panjangnya, pendeknya, besarnya, volumenya, dan seterusnya. Ya, untuk mencegah apa? Mencegah munazaah, cekcok, ya, saat penyerahan barang. Karena bisa jadi saat diterima, kan saya nggak pesan itu, saya pesannya yang bagian pahanya, kok ini datangnya bagian kepalanya atau bagian apanya dan seterusnya. Saya kan pesannya tanpa tulang, kok ini datang ada tulangnya. Saya pesan pakaiannya yang gamis, eh, perempuan yang langsung, ya nggak ada potongan, kok ini potongan misalnya. Ini semua harus jelas gitu, ya. Jadi ma'mura'ati taqaddumul ilmi fi dhabtil asya'i wa diqqati wasfiha, ya, dengan memperhatikan kemajuan hari ini ilmu pengetahuan yang hari ini kan macam misalnya kayak apa tuh, pakaian itu kan ada jenis-jenisnya tuh, nama-namanya, bahannya jelas. Jadi semakin kemajuan ilmu pengetahuan hari ini semakin meningkat, harusnya semakin mudah persoalan ini dengan sifat yang lebih jelas, ya intinya sejelas-jelasnya, intinya gitu, ya, dengan adanya alat-alat hari ini dan industri tuntiju asnafan mutasyabiha yang mana bisa memproduksi barang-barang yang mirip-mirip gitu kan. Oleh karenanya kalau tidak hati-hati, sifatnya tidak jelas, ya, saat kita pesan, saat kita melakukan transaksi secara salam, ini bisa memicu perselisihan karena kan masing jenis-jenis itu berbeda, ada yang tebal kalau pakaian, ada yang tipis, harganya kan bisa beda-beda, ya. Bahkan saat dipakai ada yang dingin, ada yang panas, ya, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, ini justru harganya pun juga bisa beda-beda. Oleh karenanya harus dari awal jelas, jangan sampai setelah kemudian barangnya diserahkan sudah jadi dia mengatakan, oh, kepada si pembeli, ini tambahin dong harganya, ini bahannya lebih lebih bagus, lebih tebal. Nah, itu kan nggak bisa ditoleransi, yang seperti itu tidak bisa diterima, ya. Itu sudah jadi persoalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang berikut ini hukum-hukum seputar salam. Ahkamus salam. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum seputar salam? Ini kaitannya dengan eh yaitu keadaan-keadaan saat kita melakukan jual beli salam yang ini perlu kita hukumi. Nah, itu yang dimaksud dengan ahkamus salam. Wahyal atharu lati tatarattab ala aqdi salam sahih walahu atharun iddah, ya, iddatun minha. Jadi eh, ada kondisi-kondisi saat kita melakukan akad salam yang benar itu, ya, yang ini mesti kita apa namanya, kita akan pahami apa hukumnya. Contoh, yang pertama, al-awwal, al-milku fil iwadaini yaqtadi aqdus salam an yantakila milku ra'sil mal ilal muslim alal muslim
ilaihi al-bai' wa lidzalika yaqumu rabbus salam al-muslim al-musyrri bitaslim ra'si mal fi majlisil aqdi ilal muslim ilaihi alladhi lahu haqqut tasarruf fihi kama yasha. Jadi kaitannya dengan kepemilikan pada dua barang yang ditukarkan itu, maksudnya antara pemilik barang ya dan pemilik uang. Maka akad salam ini itu menuntut kepemilikan uang itu berpindah kepada siapa? Kepada muslim ilai, itu kepada si penjual. Ya, maka walidzalika yakumu rabbus salam, oleh karena si pembeli atau disebut dengan rabbus salam atau al-muslim ini, dia menyerahkan itu modalnya, uangnya sepenuhnya di majelis akad kepada si pembeli supaya eh, yang itu ketika dia serahkan itu berarti dia punya hak untuk melakukan apapun terhadap uang tersebut sesuai dengan kemauan. Artinya kepemilikannya sudah berpindah. Wa yantakil milkul muslimi fihi al-mahal al-muajjal ila rabbi salam al-musyari. Ya, walakin milkiyatuhu lil muslim fihi ghayra tama li'annahu mazala fi zimmatil muslim ilaihi wa li'annahu ghairu muta'ayyan. Nah, lalu kepemilikan muslim fihi itu barang al-mahalu, barang yang diakadkan itu, dibeli oleh si penjual itu. Ya, itu sifatnya berpindah, itu sifatnya muajal, ditunda ya ke pembeli. Artinya dalam jaminannya si penjual, ya. Dalam hal itu dalam jaminan si penjual. Walakin milkiyatuhu lil muslim fihi ghairu tama, ya. Hanya kenapa makanya walaupun sudah berpindah ke mushtari, tetapi kepemilikan barang itu belum sempurna. Li'annahu mazala fi zimatil muslim ilai. Artinya karena itu masih dalam tanggungan si penjual. Walaupun sudah berpindah, dianggap sudah berpindah dengan dia memberikan sifat-sifat ciri-ciri barang seperti ini, ya, yang penyerahannya nanti, tetapi pada dasarnya keberadaan barang itu dalam jaminannya si penjual hingga ya sempurna uh, jual belinya, yaitu adanya serah terima itu sesuai dengan waktu yang disepakati, ya. Karena saat belum diserah terima itu disebut dengan goyro muta'ayyan. Kalau sudah diterima baru muta'ayyan namanya, ya. Jadi belum pasti, belum seperti apa gitu uh, yang diakatkan. Nah, wahada huwa hukmu salam al-asli, dan ini adalah hukum salam yang asli, wa yatalaku bihi ba'dul ahkam allati tarji'u ila at-tarafain kama sayati. Nah, dan sebagian hukum-hukum dan yang kaitannya dengan sebagian hukum-hukum akan dikembalikan ya kepada dua pihak. Maksudnya hukum-hukum yang berkaitan, sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan dua pihak ini akan dibahas nanti. Ya, yang kedua, maaf, akan dikembalikan kepada dua pihak, ya, sebagaimana nanti ada penjelasan. Yang kedua, at-tasarrufi bil muslim fihi qabla qabdihi. Nah, barang itu sebelum diterima ya di sama si apa si pembeli, sebelum kan ada masa serah terimanya itu. Misalnya disepakati sebulan. Nah, sebelum diserah terima kan bagaimana barang itu, sifat barang itu. La yajuzu lil muslim atau al mushtari at-tasarrufu bil muslim fihi qabla qabdihi minal muslim ilaih. Jadi tidak boleh bagi si penjual pembeli ini dia melakukan apapun maksudnya tasarruf, ya, mau terhadap barang sebelum dia serah terima, ya, sebelum diserah terimakan dari si penjual, ya. Ini sama eh, dalam jual beli yang pada umumnya, kal bai' wa ghairihi, lima rawah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, sebagaimana dalam riwayat dari Hakim bin Hizam, dia mengatakan qultu ya Rasulullah, aku mengatakan ya wahai Rasulullah, ini rajulun abta'u hadhil buyu'a wa abi'uha. Saya adalah seseorang yang membeli dengan jual beli suatu barang ini dan saya menjualnya kembali. Wa ma yahilu liminha wa ma yahrum, apa yang halal bagiku untuk aku lakukan, apa yang haram bagiku untuk aku hindari. Qala, ya, Nabi SAW mengatakan, qala la tabi anna syai'an hatta taqbidah. Kata Nabi, janganlah kamu jual suatu barang hingga kamu takbidah, kamu genggam, maksudnya terjadi serah terima. Ya, oleh karenanya dalam bayi salam ini
dia tidak bisa menjual barang itu melakukan tasarruf atau dia menggunakannya hingga kemudian ya barang itu ada serah terima dulu kepadanya. Warawa Abdullah ibnu Amr ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala lahu, bahwa Zaid bin Sabit ini pernah berkata kepadanya, Inna Rasulullah SAW naha an tuba as-sil'atu haitsu tubta'u, ya haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya mana tadi? Ya, Nabi SAW Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya bahwa Nabi SAW itu melarang untuk menjual suatu barang hingga kemudian barangnya itu tubta'u hatta yahuzuha, barang itu kemudian ya dibeli dan dia kuasai apa di dikuasai diserah terimakan oleh pedagang ya kepada eh, tunggangan mereka. Artinya gini, kita nggak boleh jual barang kita saat kita beli, ya saat kita beli sementara belum sampai ke tunggangan kita tuh barang kita sudah jual ke orang lain. Ya intinya gitu. Barwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu." Jadi barang siapa yang membeli makanan maka jangan jual sehingga kemudian dia menimbangnya terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain warwa Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW idza bta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfi. Kalau engkau membeli makanan maka jangan kamu jual hingga kamu penuhi. Maksudnya tastawfi di sini maknanya adalah ya eh takbidah, ya kamu genggam telah sampai secara terima kepadamu. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya kok nangis ya. Nangis. Baik, Nabi SAW mengatakan, ya, idza bta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfih. Jadi kalau kamu membeli sebuah makanan, maka jangan kamu jual hingga kamu tastawfih, ya. Kamu menerimanya. Warwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala man ibta'a ta'aman fala yabihu qabla an yaqbidah. Ya, dalam hadis ini barang siapa yang membeli makanan maka jangan jual makanan itu sebelum ia menerimanya. Nah, eh Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis tersebut ini menunjukkan bahwa bagaimana hukum melakukan tasarruf, ya, memperlakukan barang itu ya sebelum diserah terimakan, sebelum al-qabdu. Ya, maka penting di sini barang itu diserah terimakan oleh si penjual kepada si pembeli dan itu bisa dibuktikan dengan misalnya sudah dipindahkan di kendaraan kita, sudah dipindahkan dalam rumah kita atau sudah dipindahkan atau sudah diserah terimakan di majelis akad, itu sangat mungkin. Itu artinya itu bisa beda-beda jenis barang yang dijual belikan, serah terima pun bisa beda-beda. Misalnya kita beli rumah, masa serah terima rumah itu biasanya ketika sudah dikasih akses kunci, eh, tidak harus surat-surat, dikasih kuncinya kepada kita itu sudah cukup, sudah serah terima. Maka saat itu boleh kita melakukan tasarruf terhadap barang itu. Untuk kasus bayi salam juga sama, ya sebelum ada serah terima maka tidak boleh diapa-apain barang itu. Ini kaitannya dengan hukum seputar kepemilikan terhadap barang tadi yang
dijual belikan. Walakin yajuzu lirabbi salam al-musyari an ya'qida salaman muwaziyan jadidan duna ay yarbitahu bisalam al-awwal fayabi'u bidha'atan mawsufatan binafsi sifati allati waradat bisalam al-awwal fa idza istalama al-muslim al-muslim fihi min as-salam al-awwal sallamahu ba'da dhalika lil muslim al-musyari fi salam al-thani. Nah, hanya saja ini catatan pembeli itu boleh dia melakukan akad salam ya yang seakan-akan tambahan yang baru ya selain tanpa dia perlu mengaitkan dengan salam yang pertama yang sudah dilakukan sehingga kemudian dia menjual barang itu dengan sifat yang sama dengan sifat barang yang sebenarnya ada pada yang pertama. Itu sangat mungkin, nggak ada masalah ya sehingga ketika dia menerima barang itu dari barang yang di akad salam yang pertama ya lalu kemudian dia menyerahkan itu ya kepada si eh, apa namanya eh, dia menyerahkan kepada si pembeli ya saat pada akad yang kedua tadi intinya dalam konteks sebagai salam ya sangat mungkin seseorang itu setelah dia melakukan salam yang awal dia kemudian melakukan akad baru ya sebagai eh, ya muzazian namanya muwazian jadi dan ya akad salam yang kedua intinya tanpa dia mengaitkan dengan akad salam yang pertama walaupun pensifatan barang itu sama dengan akad salam yang pertama ya intinya itu sangat mungkin dilakukan. Baik, ini kaitannya dengan eh, bagaimana melakukan tasarruf atau memperlakukan barang yang belum diserah terimakan untuk kasus akad salam. Yang ketiga, persoalannya itu adalah ibdalul muslim fih, barang yang diakadkan mau dibeli tadi, ini kita ganti. Boleh nggak? Nah, ini la yajuzu lil muslim ilaihi al-bai' an yubaddil al muslim fihi bi ghairihi mutlaqan min ghairi jinsihi wa naw'ihi. Jadi tidak dibolehkan nih penjual itu merubah barang yang tadi sudah diakadkan itu dengan jenis yang lainnya mutlak ya, yang bukan jenis yang diakadkan, bukan eh, apa namanya, bukan ya jenis atau model yang misalnya termasuk warna, bilangan yang tadi ya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslama fi syai'in fala yasrifhu ila ghairihi ya, barang siapa yang sudah melakukan salam untuk sesuatu karena salam itu kan saat diakadkan kan sudah jelaskan sifatnya harus begini ini begini dan seterusnya maka jangan dia rubah ke bentuk lainnya itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam fala yasrifhu ila ghairihi. Nah, wa yajuzu lahu i'ta'u ajwad minal masyrut sifatan wa yajibu ala rabbis salam al mustari qabuluhu fil asah. Bagaimana kalau misalnya oke, nggak dapat barang yang sesuai dengan sifat tadi, tapi ada yang paling bagus di atas sifat itu, di atas yang tadi sudah diakatkan, boleh nggak? Ya, pendapat mazhab mengatakan itu boleh. Ya, bahkan si pembeli ya dia wajib untuk menerimanya. Ini pandangan dari para fuqaha Syafi'iyah yang paling kuat. Walaupun mereka berselisih pandangan. Ada yang mengatakan tidak wajib, tapi dia mengatakan wajib dan ini pendapat yang terkuat katanya. Di anal imtina amin inad karena menolak itu dianggap pembangkangan. Wali annal jaudata sifatun la tatamayya. Sementara kalau kan dikasih barang yang bagus, itu sifat yang tidak bisa dibedakan. Intinya gini, ya tidak ada yang mengalahkan. Kalau dikasih yang lebih bagus, barangnya sama, kebutuhannya sama, butuh yang bagus, ya tidak ada alasan bagi dia untuk menolak. Wong harganya tidak perlu dinaikkan kan begitu, ya kan? Fungsinya sama, tujuannya sama. Kecuali kalau tujuannya berbeda. Memang dia hanya sesuai dengan yang dipesan tadi. Ya sebenarnya sih kalau barangnya sama, fungsinya sama, ukurannya sama, ini sama, cuma ini lebih mahal aja gitu misalnya. Ini lebih bagus secara sifat. Ya tentunya sih sebenarnya bedanya cuma harganya aja ya. Ya selama itu dia tidak ada alasan untuk menolak dengan alasan oh kok tidak sesuai dengan spek yang saya minta misalnya. Justru dikasih spek yang lebih bagus. Ya, padahal itu tidak mengurangi atau menghilangkan esensi dari barang yang dia beli itu.
ya, ya sebenarnya dia punya kewajiban untuk menerima. Ini pandangan Syafi'iyah seperti itu. Ya, maka dia wajib untuk menerima. Ini pandangan yang dipilih. Walau yumkin fasluha li'annaha ya tabi'atun lil mabit. Ya, intinya sifat bagus itu tidak mungkin kan dipisahkan dari barang itu, ya. Tidak mungkin karena memang itu sudah kaitannya dengan si barang, ya. Falau talaba iwadan minaz ziyadah lam yajuz. Kalau misalnya si pembeli itu, penjual itu minta eh, tambahan uang misalnya dari karena dia eh, ini kasih barang lebih bagus, ya itu tidak boleh, jangan dikasih, ya, tidak boleh dikasih. Wa yajuzu lahu i'ta'u arda'an minal mushrut li'annahu min jinsi haqqihi walakin la yajibu 'alal mushtari qabuluhu li'annahu duna haqqihi fa in radiya bihi jaza. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya ada barang yang sesuai yang diakatkan tadi tapi jenisnya speknya lebih rendah misalnya, ya, dari yang disyaratkan tadi. Ya, tapi jenisnya sama sama cuma beda speknya aja misalnya. Ya, boleh nggak ada masalah juga, tetapi ya tidak wajib bagi si pembeli tadi untuk menerimanya. Kalau dia ridho, ya udah nggak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya eh dia menolak, ya berarti ya eh, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksa. Kalau barangnya adalah di bawah yang disyaratkan, di bawah yang disepakati speknya. Nah, itu tidak. Boleh dikasih tapi disampaikan seperti itu. Kalau dia ridho nggak apa-apa. Tapi kalau dia menolak, tidak wajib dia menerima. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikut, sebentar. Sebentar. Ibu. Nah, yang keempat, ini hukum seputar hiwala ya terhadap barang. Tadi hiwala fil muslim fihi, ya. Jadi merubah barang yang tadi yang diakatkan tadi. Ya, ini yang kita maksud sebagai hiwala atau maksudnya memindahkan barang yang diakatkan tadi. Jadi sabaqal qaul annahu la yasihul hiwalatu fi ra'si mali salam. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa tidak boleh kita melakukan hiwala, ya, terhadap modal pada harta salam. Misalnya, ya, ini uang salam ini untuk peruntukan ini kita alihkan misalnya. Hatta walau tammal qabdu fil majlis, sekalipun sudah sempurna di majlis, maka dzalika la yajuzu lil muslim al-mushtari an yahila fil muslim fihi ala rajulin akhar lahu alaihi tu'amun masalan. Demikian juga, ya, tidak boleh nih seorang penjual, si pembeli ini melakukan yang menghalangi terhadap barang itu, maaf, dia membolehkan barang tersebut, ya, memberikan barang tersebut kepada orang lain yang mengalihkan, maksudnya yang memiliki makanan yang sama, misalnya kalau dia beli makanan au mislal muslim fi atau seperti barang yang sama, ya, karena hiwala itu sendiri sebenarnya adalah akad jual beli baik wala yajuzu bai'ul muslim fihi qabla qabdihi, karena toh pada dasarnya tidak boleh kita menjual barang yang sebelum kita terima, makanya hiwala itu tidak dibolehkan karena alasan dia juga adalah jenis jual beli. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it ta'am hatta yajri fihi so'an so'ul ba'i wa so'ul mushtari. Jadi intinya Nabi SAW itu melarang jual beli makanan hingga kemudian terpenuhi itu so'an. Apa itu so'an? Satu so' si penjual, satu so' si mustari. Artinya, ya, eh, ini adalah satu kesatuan yang harus terjadi gitu loh. Intinya barang itu
ingin disampaikan tidak boleh diapa-apain, ditukarkan hingga kemudian terpenuhi itu eh, apa serah terima, terpenuhi eh, apa ya si penjual itu mengukur ini satu sudah terima ke si pembeli, dia hitungnya juga satu misalnya kalau itu barang artinya ada serah terima. Wal hiwalatu tatimu qabla ya jarayan so'iain, sementara hiwala itu sudah sempurna sebelum terjadinya qabdu tadi, maka tidak dibolehkan ya, karena namanya hiwala itu akad jual beli dan dia sempurna walaupun sebelum serah terima ya. Yang berikut taslimul muslim fihi ya wa zamanihi wa makanihi. Bagaimana ini hukum berkaitan dengan serah terima barang itu dari aspek waktu dan juga tempat. Ini ada hukum terkait tentang serah terima barang kaitannya dengan waktu kapan, di tempatnya di mana. Nah, idza halla dainus salam wajaba 'alal muslim ilaihi al-bai'i taslim al-muslim al-muslim fihi hasaban ahli. Kalau sudah selesai nih ya sudah dipenuhi itu utang salam tadi, maka si penjual itu wajib menyerahkan barang yang dia menjadi tanggungannya tadi itu sesuai dengan akad, misalnya setelah 1 minggu dari akad, setelah 1 bulan, atau setelah 2 bulan, atau setelah setahun. Warubama yaqau alaihi ismul muslim fihi katamar wa ta'am ya al-qam wa thawb wa yakunu min nafsi naw wa la yughayyiruhu bi nawin ahad. Nah, mungkin saja bahwa uh, di situ disebutkan tuh nama barangnya apa, misalnya kurma atau makanan gandum atau pakaian atau misalnya yang sejenisnya ya, yang itu tidak bisa dia tukar dengan jenis yang lainnya li'annahu ghairu sinfil ladzi aslama ilaihi, karena itu dianggap tidak sesuai dengan satu sinf, satu apa ya, sinf itu satu asnaf lah kalau kita bilang ya, satu golongan yang dia salam. Artinya dia harus sesuai dengan apa yang diakatkan. Falam yajuz akzuhu anhu kama la yajuz akzu jinsi an jinsi kazabib anit tamar. Intinya dia tidak boleh mengambil itu yang dialihkan tadi, sebagaimana dia tidak bisa mengambil jenis anggur padahal yang dipesan adalah kurma ya. Wa yujbar al muslim al mushtari al qabul in kana minal jinsi wa nau. Sementara ya al mushtari si pembeli ini akan bisa dipaksa untuk menerima itu kalau misalnya jenisnya sama ya, tipenya sama, golongannya sama, itu nggak ada masalah. Wa kadzalika yajibu taslim fi zaman al muttafaq alaih. Demikian juga kaitannya menyerahkan barang itu di waktu yang disepakati itu wajib ya. Maka si penjual itu wajib untuk komitmen dengan apa yang diakatkan. Fa in ahdara al muslim ilaihi al ba'i al muslim fihi qabla al ajal musamma fa fihi tafsir. Bagaimana kalau misalnya ya, misalnya si penjual ini menyerahkan barangnya lebih awal sebelum waktu yang disepakati. Ya, maka ini ada rinciannya. Fa in kana lil muslim ilaihi al muaddi gharadun sahih fit ta'jil ya ka fakki rahan aw bara'at dhamin ya ujbar ujbara al muslim aj maaf ujbara al muslimul mushtari alal qabul. Ya, kalau misalnya ya penjual itu dia melakukan hal itu ya untuk memenuhi ya, tujuannya benar, misalnya dia menyegerakan itu supaya dia segera membebaskan rahan ya, gadai ya, atau sekedar dia melepaskan tanggung jawab jaminan ya, maka di sini si pembeli itu dipaksa untuk menerima itu li'anna imtina'ahu ta'annud, karena dianggap ya kalau dia menolak itu dianggap sebenarnya bentuk ta'annud ya. Eh, ya ta'annud itu sesuatu yang tidak baik lah gitu ya, bisyartin ala yakuna lil muslim fihi nafaqah ya, dengan syarat bahwa ya barang itu bukan menjadi nafkah, wa kana dzalika la yata'arad ma'a maslahatil muslim ya, karena dengan begitu juga disyaratkan jangan sampai itu bertentangan dengan maslahat dari si apa si pembeli ya, si pembeli jangan sampai juga itu kalau bertentangan, karena kan ada aja kan orang yang butuh, misalnya saya butuhnya memang sebulan tidak boleh cepat, ya udah
Itu tidak boleh berarti, ya. Kalau misalnya tidak bertentangan dengan kemaslahatan dia, dan tidak ada alasan yang untuk menolak itu, maka dipaksa untuk menerima. Wa kadzalika yujbar ala istilam inda khaufi inqita'il jinsi inda hulul. Demikian juga misalnya contoh nih, si penjual itu khawatir kalau nggak cepat saya serahkan, misalnya ini berlalu, nanti akan jenis yang dia minta itu jangan-jangan akan habis, sudah habis masanya, susah nyarinya pas di saat nanti sudah waktunya masuk. Nah, ini juga dipaksa katanya. Ya, ada saja kan yang seperti itu ya. Orang misalnya nyari, saya mau pesan durian, ya pesan durian. Ini ternyata sekarang lagi musim durian hingga sampai kapan, dan kemudian ternyata disepakati nanti setelah sekian bulan. Nah, itu nampaknya kalau setelah sebulan itu nanti kayaknya akan habis tuh, akan hilang tuh. Waktunya akan susah. Nah, ini boleh. Ya, jadi au li mujarrad bara'ati zimmatil muslim ini. Kalau sekedar misalnya dia, saya penjual ini tidak ingin biar lama-lama berhutang gitu kan sama orang, menanggung barang itu kan, dia namanya menjual menggunakan sifat, artinya dia akan bebas menanggung barang itu hingga dia menyerahkannya kan. Dia ada orang yang memang tidak pengen lama-lama, sehingga ketika barangnya sudah ada dia segera untuk berikan, ya mungkin saja ya membebaskan dirinya dari hal itu sehingga dia segera untuk menyerahkan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya ini sangat mungkin terjadi, ya dia menyerahkan barang tersebut. Baik, ini tunggu, lumayan ini. Saya rasa gini ya. Nah, kita habisin satu ini. Wa in kana lil muslim mustari gharadun sahih fil imtina bi an kana al muslim fi hayawan yahtaju ila mauna au kana al waqtu waqta igara au kana tamran au lahman yuridu aklahu fil waqtil muhaddad fala yujbar ala qabuli tadarruri. Ya. Ya, kalau misalnya si pembeli ini memang dia tidak bisa menerima itu secepatnya. Dia hanya butuh memang sesuai dengan akad. Saya butuhnya nanti. Ya kayak dia biasanya bikin hajatan. Saya butuhnya nanti daging itu pas saat hajatan kan nggak mungkin kan, dicepatkan, ya dicepatkan. Ya maka kalau dia punya seperti itu tidak bisa dipaksa untuk menerima. Ya intinya tidak bisa paksa untuk menerima. Ya itu harus dipahami. Nah wa yatimu taslim fil makanil muttafaq alaihi bil aqdi, dan termasuk juga nih, ya saya rasa poin tadi sudah jelas. Nah, demikian juga penyerahan barang itu di tempat yang disesuaikan, apa yang disepakati itu baru sempurna. Atau dimakan yang disyaratkan, di tempat yang disyaratkan, misalnya di tempat terjadinya akad salam tadi, di majelis tempat di mana kita berakad, mungkin saja. Ya, walau yultaqo al muslim wal muslim ilaihi fi makanin akhar. Kalau misalnya penjual pembeli ini bertemu di tempat yang lain yang di luar dari yang disepakati. Wa ba'da hulil waktu taslim, tentunya setelah waktunya sudah masuk tuh kapan dia menyerah terimakan barang itu sesuai dengan diakatkan. Ya. Lalu wa talabal mushtari bil ada'i fala yaljam al muslim ilaihi al bai. Ya. Pembeli ini ya uh, dia minta untuk segera menyerahkan barang itu, ya padahal di tempat yang berbeda dari yang disepakati, misalnya bertemu di tempat yang lain, walaupun itu sudah masuk hari, misalnya contoh, ya hari ini adalah waktu tenggat waktu menyerahkan barang, tetapi si penjual pembeli ketemu di tempat yang lain di luar disepakati, maka kalau misalnya saat bertemu itu si penjual bilang sama si pembeli, silakan mana barangnya, silakan pada saya, padahal itu adalah bukan tempat yang disepakati, maka tidak tidak wajib bagi si penjual itu menyerahkannya di situ, ya. eh tidak wajib di situ, ya. Fidzalikal makan, di tempat itu, in kana lihamil muslim fihi mauna, ya, terutama kalau misalnya nih, kalau harus diserahkan di situ akan butuh biaya lagi nih, ya, kalau ngangkat barang di situ di luar dari yang disepakati. Walam yatahammalha al muslim al mushtari anil muslim ilai, ya, dan di situ si penjual, ya itu tidak bisa dibebankan, ya dibebankan oleh si, maaf,
si pembeli itu tidak bisa dibebankan atau eh, maaf, si 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 penjual si pembeli tidak boleh membebankan kepada si penjual, ya, li adami iltizamihi, karena toh pada dasarnya itu di luar kesepakatan kan gitu ya. Walitadarruhi bidzalik, dan itu eh, dia tidak dia tidak bisa memastikan itu di situ karena itu bisa saja mengandung bahaya. Wala yutalibuhu bikimatihi lil hayrula, termasuk dia tidak bisa juga dia minta harganya, biayanya untuk memenuhi itu. Apa solusinya misalnya? Amma illam yakun lahu mauna linakliha wa hamliha fa innahu yalzamuhul adalah li annahu la darar alaih. Ya, intinya kalau tidak butuh biaya, ya, itu boleh, bahkan diharuskan katanya, apabila terlebih apalagi tidak ada doror, ya. Wa kadzalika in talabal muslim ilaihi al bai'a taslim fi ghairil makan al muttafaq alaihi bil aqdi aw bi syart wa kana lil muslim fihi hamlu ma'unatin fala yujbar lil muslim mustari al qabul hunaka. Demikian juga misalnya contoh kalau si penjual nih, dia menyerahkan barangnya, ya, dia meminta menyerahkan barangnya di tempat yang bukan disepakati dalam akad atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan saat akad, maka ya, dalam konteks seperti ini barang, ya, wakana lil muslim fi hamlu maunah fala yujbar lil muslim, maka dalam konteks yang itu kita pahami ya, pembeli ya penjual itu pada dasarnya kan dia yang menanggung ongkosnya, maka tidak dipaksa si pembeli itu untuk menerima tadi ya, kita serah terimanya di mana, di luar yang waktu yang apa, di tempat yang disepakati itu tidak dipaksa. Maka dzalika idza kana maudhu' ya al maudhi'u al muhdar fihi mukhawafan ditadarru bidzalik. Kalau misalnya eh, tidak dipaksa juga untuk menerima si penjual, eh, menerima barang itu, serah terima itu di tempat yang dikhawatirkan akan tertimpa doror di situ. Misalnya barang penting kan, kalau diserahkan di situ bisa jadi doror, ya itu nggak penting, nggak boleh. Ya, fa ilam yakun syai'un min dzalika ujbiral muslim al musyrari al qabuli tahassuli lil ba'i bara'atu zimmah. Kalau misalnya tidak ada biaya, tidak ada doror, ya, tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka ya si pembeli ya itu bisa dipaksa untuk menerima serah terima itu di tempat dari yang di luar dari yang disepakati, ya, karena pada dasarnya ketika penjual melakukan hal itu, dia akan membebaskan dirinya dari kewajiban dia menanggung itu, ya. Baik, seperti ini Bapak Ibu sekalian, serasa cukup sampai di sini sudah jam 9. Masih ada bahasan yang lainnya terkait dengan ini, misalnya tentang barang itu cacat gimana, siapa yang nanggung dan seterusnya. Baik, itu bahasan-bahasan tambahan aja sih sebenarnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli salam yang nanti akan kita bahas nanti insya Allah di kesempatan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Riki, kalau Siap. tidak ada ya nanti kita tutup. Silakan Juga kalau ada. siap, jazakallah khair Ustaz penyampaiannya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat ataupun on mic. Silakan Bapak Ibu semua. Ya, bab salam ini sekali lagi lah insya Allah selesai. Ya, sekali pertemuan lagi selesai. Minggu depan insya Allah kita selesaikan bab ini. Baru kita masuk bahasan tabarruat. Baik, Silakan. sepertinya tidak ada Ustaz yang bertanya. Mari kita cukupkan kali ya Bapak Ibu semuanya. Semoga kajian kita pada malam ini, rutinitas kita pada malam ini, semoga Allah berikan kemudian pahala yang berlimpah dan Allah memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Subhanakallah wa wa atubu ilaik. rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu Waalaikumsalam. kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.